Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Aziz. Nah, di sini kami mau menjelaskan soal nomor 1 menggunakan metode minimasi. Nah, jadi di sini langkah pertama itu membuat tabel penugasan. Ini membuat tabel penugasan udah dibuat nih kan. Nah, terus langkah keduanya itu kita mencari nilai terkecil di setiap baris. Nah, contoh nih di baris P itu ada angka terkecilnya itu ada 5. Ini saya tandain 5, saya buletin. Nah, di baris Q itu ada yang paling kecil itu ada 35. Di baris R ada 20. Di baris S ada 25. Kemudian angka terkecil tadi digunakan untuk mengurangi biaya pada garis yang sama. Pada garis yang sama itu kayak yang ini kan. Nah, jadi maksudnya itu kayak ini. Ini baris kedua ini 20, kolom kedua ini 20 dikurang 5 sama dengan 15. Kolom ketiga itu ada 30 dikurang 5 25. Di kolom keempat ada 15 dikurang 5 10. Begitu juga yang di bawahnya 45 dikurang 35 sama dengan 10. 50 dikurang 35 ada 15. Dan 45 dikurang 35 10. Nah, yang R 25 dikurang 20 itu ada 5. 55 dikurang 20 35. 35 dikurang 20 15. Nah, terakhir ada 25. 40 dikurang 25 itu 15. 35 dikurang 25 itu 10. Dan 40 dikurang 25 itu ada 15. Nah, jadi ini hasilnya 0. Di sini 0, di sini 0, dan di sini 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Fiandira Sendiri. Nah, saya akan menjelaskan langkah berikutnya, yaitu memastikan setiap kolom ada angka nolnya. Nah, seperti di kolom pertama ini ada angka nolnya, di kolom kedua ada angka nolnya. Nah, di kolom ketiga ini tidak ada angka nolnya. Nah, sekarang kita tandai tidak ada angka nolnya. Di kolom keempat ini ada angka nolnya. Kemudian karena kolom ketiga tidak ada angka nolnya, maka kita cari angka yang paling kecil, yaitu angka 15. Ini angka 15. Nah, di sini kan ada nih, di antara kolom 3 ini ada angka paling kecil, yaitu 15. Nah, angka 15 ini kita kurangkan pada semua biaya yang ada di kolom 3. Seperti 25 dikurang 15 sama dengan 10. 15 dikurang 15 sama dengan 0. 15 dikurang 35 sama dengan 20. 15 dikurang 15 sama dengan 0. Nah, sekarang di setiap kolomnya semua sudah ada angka nolnya, seperti kolom pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nama saya Putri Nazira, saya akan menjelaskan langkah berikutnya. Nah, jadi langkah ini kita akan melakukan pengoptimalan pada tabel penugasannya dengan cara menutupi seluruh nilai nol yang ada dengan garis vertikal ataupun garis horizontal. Nah, jadi bisa dilihat pada baris P itu nolnya cuma 1. Jadi saya nggak bisa membuat garis horizontal, maka kita lihat di kolom ini ada 2 nol di P dan R, maka dibuatlah garis vertikal. Kemudian di baris Q itu ada 2 nol, jadi saya membuat garis horizontal. Kemudian di baris S ada 2 nol juga, maka saya akan menarik garis horizontal. Nah, jadi hasilnya ada 2 garis baris dan 1 garis kolom. Maka hasilnya belum seimbang, berarti belum optimal. Maka kita
ini 5, ini 5, kemudian ini 15, dan ini 10. Dan juga kemudian nilai yang tertutup dua baris seperti yang pada Q kolom 1 dan pada S di kolom 1 juga, itu dia tertutup dua baris ya, baris vertikal dan horizontal. Maka itu ditambahkan dengan nilai terkecil ini, berarti 10 ditambahkan 5, 15, dan 15 ditambahkan 5, 20. Jadi balik lagi ke langkah awal yang saya jelaskan tadi, kita akan mengoptimalkan kabel penugasan ini dengan cara menarik garis vertikal pada kolom 2, karena di sini ada 2 nol. Nah, jadi kenapa alasannya tadi nggak menarik garis di kolom 3 aja? Karena di sini juga ada 2 nol. Karena tadi nol ini sudah dipakai oleh Q, dan yang nol ini di kolom 3 yang paling bawah ini sudah dipakai oleh S. Jadi saya tidak membutuhkan untuk menarik nol lagi pada kolom 3. Baik, perkenalkan, nama saya Unima. Saya akan melanjutkan langkah selanjutnya. Jadi langkah ini akan menarik kesimpulan, di mana cara menarik kesimpulannya kita mengutamakan di setiap baris atau kolom yang memiliki angka 0. Seperti yang kita lihat di baris BGRS yang memiliki angka 01 itu cuma di baris B, sedangkan di BRS memiliki 0 lebih dari 1. Jadi kita bisa lihat di baris B ini yang memiliki 0,1. Jadi kita akan memberikan dia di penugasan 1, sedangkan di baris R ini memiliki 2 penugasan, yaitu di baris 1 dan 2. Namun karena kita mengutamakan 0-nya 1, maka yang diberikan penugasan 0-nya cuma 1, yaitu di kolom P. Maka P-nya ini sama dengan 1. Karena penugasan 1 itu udah P, maka R yang memiliki 2 penugasan, yaitu penugasan 1 dan 2, otomatis bakalan menjadi di otomatis di penugasan 2. Maka R-nya ini sama dengan 2. Kita kembali di barisan Q. Kita lihat karena dia memiliki 2 penugasan, yaitu di kolom 2 dan 3. Karena penugasan 2 ini sudah dimiliki oleh R, maka di Q ini mendapatkan penugasan di nomor 3 atau di baris 3. Maka Q ini sama dengan 3. Begitu selanjutnya dengan pada baris S, dia memiliki 2 penugasan, yaitu di baris 3 dan 4. Karena di Q sudah memiliki penugasan di 3, maka S ini mendapatkan penugasan di baris 4. Maka S ini sama dengan 4. Jadi tadi sudah ditentukan tiga S di penugasan yang mana. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan biaya-biayanya dan nilainya kita lihat ke tabel yang awal pada tabel ini. Nah, jadi tadi P mendapatkan penugasan 1. Penugasan 1 pada P nilainya adalah 5. Kemudian pada Q dia mendapatkan penugasan 3, nilainya